Astagfirullah, astagfirullah. Ih, kok tega ya ini? Jahat sekali ini. Bob, ada apa Bob? Aduh, kasihan banget. Bob, Ya Allah. Ih, astagfirullahaladzim. ada apa Bob? Ah, Gus. Apa Bob? Ini Gus. Ada video KDRT. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana, Ya Gus? Allah. Gus, Ya Allah, astagfirullahaladzim. kok ada bisa ya yang diculik? Oh, Kok bisa ya Gus di tahun ngeri ya. 2025 ini ada KDRT? ngeri. Ini memang memprihatinkan. Iya Gus. Kekerasan ini semakin hari semakin tambah besar jumlahnya. Apalagi sejak ada sosial media ini semakin terbongkar banyak sekali kasus kekerasan. Terutama kekerasan di rumah tangga. Ini sungguh memprihatinkan dan benar kita harus banyak istighfar ini. Iya Gus. Istighfar dan kita tentu coba kamu duduk sini supaya ngomongnya enak kamu ini. Gak enak saya. Ayo nggak apa-apa duduk sini. Ayo. Gak apa-apa duduk di kursi ini. Udah silahkan duduk sini. Ini kursi biasa kan Gus? Kursi biasa. Gak perlu direbutkan kan? Oh, enggak, ayo duduk. Izin Gus ya. Ya, tetap gini. Tapi saya melihat video KDRT tadi Gus, saya sakit hati. Sakit hatinya tuh sama kayak tahun 2024. Ada perhitungan suara yang saya jagokan kalah Gus. Ada saja kamu. Memang Bob, ini menyedihkan kita semua. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini telah tumbuh di mana-mana. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melansir 2.200 lebih. Telah terjadi kekerasan sejak Januari sampai bulan ini. KDRT itu emang negatif Gus. Gus tahu nggak singkatan KDRT Apa itu? Kurang duit ringan tangan. Gitu. Tapi ada KDRT yang bagus Gus. Apa itu? Keberkahan dalam rumah tangga. Itu tergantung penjelasannya. Kita sapa dulu ya para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Senang sekali saya dan Bobby akan bersama-sama dalam program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas bersama tamu spesial. Coba kamu cek sudah datang belum tamu kita? Siap. Nah, sedang Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Mari Syekh. Waduh, terima kasih. Gus, Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh. Saya izin ambil minum dulu ya Gus Kiai ya. Silakan Syekh. Ya Allah. Alhamdulillah, saya senang sekali para pemirsa. Kita kehadiran tamu spesial Kiai Lukmanul Hakim. Saya biasanya memanggil Syekh Lukman. Beliau yang senantiasa mengasuh kita semua terutama dalam kajian sufi. Syekh, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri dengan sifat atau nama zat Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha kasih sayang dan maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebetulnya makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Ar-Rahman Ar-Rahim itu bermula dari kata rahmat. Dan Allah sendiri adalah menyatakan bahwa kata ba'ala nafsihir rahmah. Dia sendiri adalah rahmat itu sendiri, kasih sayang itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai hambanya, manusia ini, secara internal mewujudkan dalam etika akhlak. Karena berakhlaklah dengan akhlak rahman, berakhlaklah dengan akhlak rahim. Ini yang mesti terurai di dalam fakta-fakta kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, bagaimana kita memberi penghargaan kemudian terhadap seluruh makhluk Tuhan, khususnya manusia ini, bermula dari, artinya bermuara dari sifat Tuhan yang penuh dengan kasih sayang ini.
Jadi sebetulnya asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan sekedar kita kenal, kita hafal, kita internalisasi dalam diri kita, tapi menjadi inspirasi untuk diamalkan, begitu sih. Ya, itu saya kira perintah Nabi ya, takhallaqu bi akhlaqillah. Atau hadis lain menyebutkan takhallaqu bi asma'illah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ya. Jadi betul-betul nama-nama Allah itu hendaknya menjadi praktek kehidupan kita, begitu sih. Bahkan menjadi karakter kita. Bahkan menjadi karakter kita. Jadi, tetapi tidak berarti ketika nama Tuhan itu, sifat Tuhan itu menjadi karakter kita, lalu kita menjadi Tuhan, bukan. Ya, justru kita mendekati Tuhan itu justru dengan akhlak-akhlak Tuhan. betul. Jadi kenapa ini, Syekh, kekerasan itu masih muncul? Fenomena kekerasan rumah tangga misalnya, itu begitu besar yang kita saksikan terjadi di mana-mana. Baik, jadi memang apapun bentuk kekerasan, ya, apakah itu di dalam kehidupan sosial maupun di dalam kehidupan yang paling dekat dengan kita, misalnya rumah tangga, itu sangat-sangat dilarang oleh Allah. Dan kenapa itu terjadi? Ya karena saya kira nama-nama Tuhan itu hanya dimanipulasi saja, itu ya, tidak dihayati. Apalagi setiap hari mereka membaca basmalah yang di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau itu diaksentuasikan, dipandang oleh mata hatinya setiap individu, bahwa setiap apapun ada nama Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, itu akan mengeliminir, menyadarkan kembali betapa kekerasan itu adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, memang kekerasan itu musuh yang harus kita atasi, dan Allah mengajarkan agar sifat Rahman dan Rahim itu dilaksanakan dalam kehidupan akhlak kita sehari-hari. Nah, melihat fenomena itu tentu salah satu faktor yang saya sampaikan adalah proses memahami sifat Allah yang hanya diketahui tapi tidak bisa diserap dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah problem kita. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, kembali bersama kami dalam program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Asik banget ngobrol Gus, Kiai. Kalau saya ikut nanya boleh nggak, Kiai? Boleh, Gus? boleh. Boleh, Gus? Boleh, silakan sini. Ih, duduk samping menteri. Apa pertanyaanmu, Bob? Boleh, Kiai. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kan sifat Allah. Jadi wajar gak sih kalau manusia tidak bisa mengikutinya? Jangankan mengikuti sifat Allah, mengikuti sifat Rasul saja, sifat Nabi kita susah. Bukan begitu, Bob. Oh ya, Gus. Jadi Gimana? ini Allah itu punya sifat dari namanya, dengan kemahaagungannya, Siap. dengan kemahakasih sayangannya. Nah, tugas kita sudah dijelaskan oleh Allah adalah mengimplementasikan. Kewajiban manusia adalah mengejawantahkan sifat Ar-Rahman dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bukan kamu menjadi Ar-Rahman, bukan. Nggak bisa. Kamu bukan menjadi Allah, bukan. Tapi kamu mengimplementasikan, melaksanakan, dan kita semua melaksanakan nilai-nilai kasih sayang, tentu melalui akhlak, praktek kehidupan kita, pola pikir kita, sesuai dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Begitu kira-kira, Syekh. Bagaimana, Syekh? Ya, kalau bisa ditambahkan sebenarnya, kita ini adalah cermin Tuhan. Cermin bukanlah orang yang bercermin, gitu, pantulan. Jadi yang kita raih dari Allah adalah pantulan dari sifat Rahmannya Allah memantul di dalam jiwa kita, maka pantulannya adalah wujud kasih sayang kita terhadap sesama.
Maka dari kasih sayang itu akan lahir pemaafan, lahir pula kepedulian, lahir pula sifat menolong. Banyak sekali sifat-sifat yang kemudian melahirkan ini loh karakteristik yang dicintai oleh Allah. Nah, ini pula yang sebenarnya akan menggerus pelan-pelan ataupun dengan kesadaran yang cepat, dan kesadaran itu pasti dari hidayah Allah juga, apa yang disebut kekerasan. Nah, itu. Siap. Jadi fenomena kekerasan itu akibat akhlak dan perilaku kita yang tidak mencerminkan asma Allah, yang Ar-Rahman dan yang Ar-Rahim itu. Ya. Sehingga yang kita harus laksanakan adalah bagaimana agar Asmaul Husna, khususnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini benar-benar tertanam dalam kehidupan kita melalui keyakinan kita dan praktek akhlak kehidupan kita sehari-hari. Nah, Rasulullah itu juga sebagai salah satu utusan Allah yang memang untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kekuatan yang menyayangi seluruh alam semesta. Dan tentu keteladanan sebagai kekuatan rahmatan lil alamin ini harus terinternalisasi dalam kehidupan yang konkret. Nah, dengan semangat itu bagaimana Syekh agar kita bisa mudah melaksanakan nilai-nilai itu? Jadi memang karena kasih sayang itu datangnya dari Allah, maka setiap manusia harus menyadari kebersamaan Tuhan pada kita. Allah menyertai kita itu artinya dengan segala kasih sayangnya menyertai kita. Maka akan mengalirlah kasih sayang itu dari kita kepada sesama juga, kepada alam semesta. Dan kalau itu yang terjadi sebenarnya ya ini akan terjadi peradaban yang luar biasa. Kita menginginkan manusia itu bangkit, tapi harus bangkit bersama Allah. Bersama kasih sayang Allah, bersama asma dan sifat Jadi Allah. Jadi internalisasi itu kita menghayati Allah selalu bersama kita. Allah ada di dalam diri, kebersamaan betul. Dalam kita. Betul. Jadi tanpa demikian manusia nanti akan sulit mengontrol dirinya, karena memang manusia ini lemah, nggak berdaya, dan butuh Allah manusia ini. Kalau misalkan ada manusia yang beliau merasa lebih berkuasa daripada yang lain, itu bagaimana, Pak? Apakah itu mencerminkan dia tidak maha mengasihi rakyat-rakyat kecil atau bagaimana itu dia ya? Bagaimana saya ini, Ya, saya kira salah satu adab ya di dalam agama itu ada adab, ada akhlak. Jadi kalau di Quran disebutkan wa'mur bil adli wal ihsan, perintahlah kalau dia penguasa dengan adil dan kebajikan. Adil dan kebajikan itu manifestasi sifat rahmannya Allah. Nah, jadi kita letakkan secara proporsional gitu. Jangan sampai ada juga misalnya, wah supaya kekuasaan saya ini dilegitimasi oleh Tuhan, gitu misalnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul dan pada penguasa. Siap. Itu ayat yang harus dibaca rakyat. Siap. Bukan ayat yang harus dibaca penguasa. Nanti bisa diktator yang muncul. Yang harus dibaca penguasa adalah perintahlah dengan adil dan baik. Jadi selain kita semua pribadi-pribadi muslim dan muslimah ini mengimplementasikan akhlak Ar-Rahman Ar-Rahim, salah satu kondisi yang harus diciptakan adalah rasa keadilan, rasa kehidupan yang ideal yang diciptakan oleh penguasa, kira-kira gitu, pemerintah atau negara yang menjadikan semua merasa nyaman. Betul, betul. Tapi kita perlu istirahat sejenak. Diskusi kita telah panjang dan para pemirsa tetaplah bersama kami dalam
program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Syekh, tanpa terasa ini kita sudah di penghujung diskusi tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa kesimpulan yang paling penting yang menurut Syekh anggap harus kita pahami tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini? Jadi ada satu hadis qudsi yang saya kutip di sini. Bunyinya inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku ini, kata Allah, mendahului amarahku. Kasih sayang akan melahirkan kebaikan. Amarah pasti bentuknya keburukan. Tetapi ketika kita melihat fenomena yang buruk, manusia harus menyadari di balik sesuatu yang buruk ini tersembunyi kasih sayang Allah sebenarnya. Nah, dari situlah kita belajar dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ini membangun husnudzon sebenarnya. Prasangka baik. Jadi karena disebutkan oleh para ulama sufi, husnudzon billah awwalus surur. Husnudzon kepada Allah itu awal kebahagiaan. Kita ini butuh bahagia, tetapi ketika tidak pernah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, sehebat apapun fasilitas, kekuasaan, materi, apapun yang mendukung, dia tidak akan pernah bahagia manusia. Dan kalau itu dibiarkan, akan menumbuhkan satu eskalasi konflik antar sesama kemudian. Nah, husnudzon kepada Allah ini akan melahirkan husnudzon kepada sesama, berpikir positif terhadap sesama, dan orang akan saling berkait, bersimbiotik di dalam satu dinamika kehidupannya. Penuh kasih sayang. Nah, itu. Ya, baik para pemirsa, kita semua telah mendengarkan dengan jelas apa yang dipaparkan oleh Syekh Lukman. Kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa pengertian dan pemahaman kita tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini tidak boleh berhenti pada tahu dan disadari. Tetapi bagaimana agar nilai-nilai Ar-Rahman Ar-Rahim ini terimplementasi, terlaksana, menjadi akhlak sehari-hari, sehingga kita semua menjadi manusia-manusia yang penuh kasih sayang, manusia-manusia yang melaksanakan kewajiban untuk menyayangi sesamanya. Di sisi yang lain, di dalam bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan ini, kita semua berharap mendapatkan Rahman dan Rahim, ampunan, tapi semua itu akan turun apabila kita istiqomah menjalankan seluruh perintah Allah ini dengan sungguh-sungguh. Fenomena kekerasan akhir-akhir ini mewajibkan kita untuk kita terus istiqomah, kuat terus menjalankan ajaran, menguatkan ketakwaan kita, merendahkan ego dan kepribadian yang terlalu berlebihan dalam kehidupan sesama antar kita. Karena itu welas asih, saling menghargai, kemudian saling mencintai, apalagi di Ramadan ini kita dilatih untuk menahan diri. Tentu setelah Ramadan pun kita harus terus menahan diri dari nafsu. Nah, spirit semangat dan praktek menahan diri inilah dalam bentuk mewujudkan kasih sayang di antara sesama kita. Semoga umat Islam dan seluruh warga bangsa kita terus dalam semangat untuk berkasih sayang, semangat untuk tepos liro, semangat untuk terus menyayangi satu dengan yang lainnya. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lembut, pribadi-pribadi yang saling mencintai dan menyayangi sesama. Dan insya Allah bulan penuh berkah ini membawa semangat dan kesadaran baru kita sebagai umat Islam. Terima kasih
Syekh Lukman. Semoga bermanfaat bagi kita, Syekh, dan kita bisa melaksanakan ajaran dengan sebaik-baiknya. Terima kasih para pemirsa atas kebersamaan Anda. Tetaplah dalam program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.